Nah, itu yang dipelajari. Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan cukup, beliau hidup dengan tuntunan Allah. Dalam keadaan susah, hidup juga dengan, nah, di awak kan indah. Dalam senang, iyalah, bisa rajin ke masjid. Ikulah pengajian. Dalam susah, halal haram tak setan tulis itu. Nah, yang dipelajari dari Rasul cara menghadapi kondisi kehidupan yang naik turun itu. Jadi miskin jangan sampai membuat hilangnya agama kita. Kaya jangan membuat melayangnya pula agama kita. Nah, itu yang diajarkan dan itu yang dipetik dari Rasulullah. Jadi jangan dikatakan dipetik dari Rasul. Nabi rancak hidup bansek. Nabi bansek senyo anti Islam gale golai. Jangan begitu. Jadi hiduplah dengan cara Rasul dalam kondisi susah tetap memperhatikan rambu-rambu Allah, dalam kondisi lapang pun tidak lupa dengan tuntunan Allah. Jadi maksudnya kalau kita simpulkan naik turunnya kehidupan dari sisi ekonomi tidak membuat naik turun pula kehidupan dari sisi agama. Nah, itu yang kemudian berikutnya tentang doa. Kalau kita berdoa tidak khusyuk, apakah Allah mendengarkannya? Kalau kita lihat dari sisi kekhusyukan, nampaknya Allah mendengar doa yang diuntukkan untuknya, yang memang kita kadukan kepadanya. Tetapi kalau ada doa yang kita tidak sengaja dan melayang kemana-mana, tentu tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu Allah mendengarkan. Allah mendengarkannya. Karena tidak satu pun yang bisa menghalang pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kelalaian kita. Cuma saya khawatir orang yang berdoa dalam keadaan tidak serius berakibat buruk kepadanya. Karena seolah-olah istihza, bermain-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berdoa, tekunlah, teguhlah dan bertekadlah. Karena itu kalau berdoa fajma, kumpulkan seluruh keinginan kita yang baik dan padukan hati dengan penuh harapan kepada Allah. Itu doa baru dilantunkan. Jadi jangan separuh-separuh berkandak ke Allah, jangan ragu-ragu. Makanya Nabi tidak mengizinkan kita berdoa kalau tidak penuh. Contoh, ya Allah, agi lambur sakinah, usah banyak seketik sejadi, tidak boleh. Kalau meminta, mintalah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Tidak akan berkurang perbendaharaan kekayaan Allah kalau toh dikabulkan doa kita. Karena dikecen dari Allah. Kalau seandainya jin dan manusia semenjak awal sampai akhir kehidupan sa'aluni, memohon saya dengan setiap keinginannya, fa'ataitu, aku berikan, kata Allah, setiap orang meminta itu keinginannya, sadonya diagian. Tidak akan berkurang sedikit pun kekayaan saya, melainkan hanya sekedar air setetes ketika jarum dimasukkan ke dalam lautan. Pernah tidak coba? Baik kamu harus sekali bawa jarum penjahit, masukkan ke dalam lawi, abarata bawa denyonya tu. Nah, kurang tak air lawi dek itu. Nah, itulah perumpamaannya. Tidak kan mengawak minta seketek sejadinya. Mintalah sebanyak-banyaknya. Berikanlah aku rezeki yang banyak. Berikanlah kebahagiaan yang banyak. Berikanlah aku segala keinginan aku di dunia yang baik. Silakan. Makanya doa yang paling disenangi itu kan Rabbana atina fid dunya, kebaikan di dunia apa saja. Hasanah itu kan tak pakai alif lam nih, Ibu. Nakirah. Nakirah itu umum maknanya, kebaikan apa saja untuk dunia, kebaikan apa saja untuk akhirat. Nah, jadi bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jangan separuh-separuh hati dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersitu belakang, silakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau disembah dengan cara kita.
Walaupun kita menganggap cara itu baik. Tetapi dia tidak mau disembah dengan cara kita, tetapi dia hanya mau disembah dengan cara yang telah dia jelaskan melalui Rasulnya. Nah, karena itu ibadah jangan ditambah dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasul, baik secara perbuatan maupun melalui perkataan. Nah, setiap amalan, khususnya nanti ibadah, kalau kita lakukan kemudian tidak tersuruh oleh syariat, tidak tersuruh ini maknanya tidak secara umum, tidak secara khusus, dan tidak ada petunjuk secara detail dalam persoalan itu, maka berarti amalan kita akan jatuh menjadi amalan yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita berbicara bid'ah, cenderung bid'ah itu banyak dalam persoalan ta'abbud, dalam persoalan ibadah. Nah, dalam muamalah adakah bid'ah? Ada, tapi ruang lingkupnya tidak seluas dalam ibadah. Jadi misalnya, saya tahu selama ini, dalam ilmu saya kata ibu begini, nanambo tahu selama itu 33 zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Nah, kini 33 ku seketik membuat salah 100. Tapi wak jadikan itu zikir yang seperti itu. Itu berarti wak menambah. Nah, kalau kamu membuat 100 jangan dikaitkan dengan itu. Selesaikan itu dulu cara Rasul itu. Kemudian nanti buatlah lah mengasih 100 sejuta, ada pak? Karena tersuruh dalam hadis umum. Nah, begitu juga kalau Nabi tidak melakukan sesuatu seperti solat tertentu, Nabi lah menunjukkan caranya, Nabi lah menjalankan modelnya, lah menunjukkan kepada para sahabat. Kemudian wak buatlah model cik lain. Nah, berarti kan kita menganggap cara kita lebih baik daripada cara yang ditunjukkan oleh Muhammad Rasulullah. Nah, di situ berarti wala bid'ah. Bid'ah itu dalalah. Mana kok dalalah? Sesatnya. Karena kalau orang berbuat bid'ah, dia berarti mengingkari kebaikan yang dipandang oleh Rasulullah dan Allah. Padahal kebaikan itu ada di dalam yang ditunjukkan oleh Rasul. Khairul kalam kalamullah, khairul huda huda Rasulullah. Nah, kalau seandainya Nabi tidak pernah menunjukkan salat tasbih berjamaah misalnya. Nah, ada ditunjukkan oleh Nabi. Baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Sahabat tidaklah pernah menunjukkan yang seperti itu. Nah, kira-kira dari mana awak dapet? Nah, berarti awak menganggap cara awak lebih rancak daripada cara yang ditunjukkan oleh Muhammad. Nah, di situ karenanya bid'ah tadi. Jadi banyak hal. Kalau Nabi tidak menunjukkan sesuatu, wak cari dalilnya, wak cari hadis, tidak ada. Nabi pernah tidak melakukan duha berjamaah? Tidak pernah. Tidak ada hadis, tidak ada apa, tidak ada petunjuk. Sahabat pun tidak. Nah, kalau demikian siapa lagi akan diturut? Kalau seandainya seorang ulama bisa menciptakan model ibadah, berbahaya agama nanti. Tentu macam-macam cara ibadah nanti jadinya. Nah, kacaulah Islam jadinya. Jadi karena itu bid'ah perlu dihindari. Tapi belum tentu setiap amalan yang lahir di tengah masyarakat bisa kita tuduh bid'ah. Yang menetapkan bid'ah tidak bid'ah itu bukan orang awam, tetapi para ulama yang alim dengan kitab dan sunnah. Tapi adakah dalam akidah? Ada. Bid'ah dalam akidah itu nanti dikenal dengan khurafat dan takhayul. Misalnya, kita cuma tahu informasi yang gaib. Yang gaib ini kita tidak tahu. So, tidak ada yang tahu yang gaib illallah. Hanya Allah saja yang tahu. Nah, kita tahu yang gaib tak kala diberitahu oleh yang maha gaib. Itu baru wak tahu. Ibu tahu tak? Ado serugo. Tahu kan? Dari mana wak dapat kabar? Nah, di serugo itu ada sungainya tak? Dari mana wak dapat kabar? Nah, tapi jangan ditambah cerita tu. Oh, di Serugo tu ada sungainya, ada lo Temzon di situ. Nah, tu tambah tu ceritanya. Nah, dalam persoalan kegaiban kalau awak yakini itu ada, awak menjadi khurafat. Itu khurafat namanya. Contoh. Di dalam ajaran Islam
Nyawa setelah wak meninggal, kama baliknya ke Allah. Ada ndak Allah mengecekkan atau Rasul mengecekkan bahwa nyawaku gentayangan 7 hari mati nyopai ke rumah wak? Ada ndak bertamu doa di dalam informasi? Sebab nyawa awak ndak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kan itu kata Allah. Mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang roh-roh tu amri Rabbi, amar Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa, kamu sedikit cuma diberi ilmu. Nah, itu diberi oleh Allah. Nyawa tu ada di badan awak, ketika nyomat meninggal dicabutlah nyawa. Nah, kembali kepada Allah. Nah, setelah itu kalau ndak ada informasi apa-apa, lai sesudah itu ya tetapkan sampai di situ akidah awak. Kamanya awak salamati, dikembali kepada Allah, selesai. Nah, balik konyo 7 hari ke mati, 40 hari ke rumah awak, ada ko cerita tu dari Tuhan, dari Nabi. Nah, kalau indah aku rafat wak namanya tu. Karena awak buat keyakinan surang. Padahal awak ndak pernah masuk ke alam arwah itu. Nah, jadi karena itu di dalam kalau kita lakukan hal itu kan wak tambah ajaran syariat. Nah, kalau ditambah ajaran syariat berarti awak buat bid'ah di dalam akidah. Kalau dalam akidah seperti itu, wak buat bid'ah dalam akidah jatuh. Bid'ah dalam akidah itu bisa bentuk dalam khurafat, bisa bentuk dalam takhayyul. Nah, jadi karena itu bid'ah itu berbahaya. Nah, saya berharap kita semua teguh saja dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Kalau ada yang baru muncul, nah kita pertanyakan dulu. Ma dasarnya? Hadisnya kita teliti dulu. Sejauh mana? Kalau tidak mungkin wak tanya ke ulama yang bisa meneliti itu. Ada hadis seperti itu. Nah, kita kan bisa dengan keilmuan yang ada bisa kita cek. Karena memang tidak hadis yang ratusan ribu banyak tidak mungkin hafal oleh seorang ulama. Jelas. Nah, kita akan cek. Oh, itu hadis, bunyi hadisnya itu. Bisa kita cari. Kita lihat dalam kitab Mu'jam Atraf. Kita bertemu, kita cari ke kitab-kitab rujukan, kitab sunnah yang mu'tabar, yang dipandang, yang memang telah dianggap sebagai kumpulan hadis oleh para ulama. Kita cek, kita lihat sanadnya. Siapa meriwayatkan dari Nabi. Siapa orang-orang itu. Bisa tidak dipercaya orang-orang itu. Kalau hadisnya lemah, dan telah dikategorikan malah sebagai hadis dhaif jiddan, lamah bana malah menjadi hadis maudhu' palsu, itu tidak patut kita pakai. Karena kita berarti menyokong orang berbohong atas nama Nabi. Terus itu tadi ada kesiko. Yang pertama sufi. Sufi itu berakar dari kata-kata suf. Suf itu maknanya adalah wol kasar. Wol kasar itu suf. Nah, sufi adalah orang yang cenderung senang memakai wol kasar. Nah, itu secara pengertian bahasa. Nah, ikut dilekatkan atau istilah ikut dipakaikan dahulu kepada ulama-ulama yang cenderung mengkritik para pejabat yang suka bermewah-mewah dalam pakaian tetapi masyarakat dalam keadaan susah.